Shalom, selamat malam semua yang mengikuti Mutiara malam ini. Malam ini kita akan ada satu topik yang sangat interesting ya. So kita akan belajar bersama tentang topik yaitu jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. So saya percaya sebagai jika kita mengikuti kapal, kita mengelola kapal. So dari dulu orang akan menggunakan apa? Orang akan menggunakan langit, bulan, bintang dan sebagainya untuk mengikuti cara kita ikuti jalan itu. Tapi sekarang orang mula menggunakan kompas di mana seandainya ada sesuatu yang menyimpang, kita tidak mengikuti certain degree, kita akan menyimpang dari jalan dan kita tak akan sampai destinasi. Dan sekarang hari ini kita sudah ada GPS di mana itu akan menjadi pemimpin kita untuk ke destinasi yang sudah kita tentukan. So sangat penting di mana kita harus tahu di mana kita harus pergi. Di sini topiknya tentang jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita pasti tak akan semua jalan, semua yang kita lakukan itu akan sia-sia. So untuk malam ini kita akan melihat firman yaitu Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Dan demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. So di sini firman sangat nyata bahwa seringkali kita mempunyai banyak rencana yang tertentu. Kita mungkin mau contohnya pergi ke suatu tempat, tapi seandainya kita salah pilih, kita akan pergi ke tempat itu tanpa berhasil. So di sini firman mengingatkan kita bahwa kita harus sentiasa sentiasa melihat dari pandangan Allah semasa kita membuat rencana. Karena rencana Tuhan ada kala ialah di luar logika kita, di luar pikiran kita, di luar pengetahuan kita, di luar pengalaman kita. So itulah sangat penting di mana kita harus mengikuti jalan Tuhan dengan melihat cara Tuhan bergerak, ya. So supaya kita, apakah sebab di mana kita sering bisa menyimpang dari jalan Tuhan? Sebenarnya ada beberapa bahagian malam ini kita akan belajar bersama. Salah satu sebab di mana kita menyimpang dari jalan Tuhan ialah karena apa? Kesombongan. Roh kesombongan. Maksud juga tidak takut kepada Tuhan. Seringkali jika kita melihat Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 tentang perbuatan daging dinyatakan, contohnya pencabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kemabukan dan sebagainya. Memang itu sangat nyata di mana itu sangat jijik di depan Tuhan. Tapi seringkali kita lupa bahwa ada satu bagian juga sangat jijik dan sangat menyedihkan hati Tuhan, yaitu sombong. Ya. Sombong bermaksud bahwa kita egois, kita tidak mendengar pendapat orang lain, kita hanya mementingkan diri sendiri dan kita menjadikan we as the center of our life. Bukan Tuhan, hanya kita saja. Apa untuk kepentingan diri sendiri, contoh dalam bagian bisnis mungkin seandainya saya dapat untung, itu yang kamu pentingkan saja, dan kamu tidak mempedulikan tentang orang lain. So di sini sangat penting di mana kita harus mengingat bahwa sombong itu satu bahagian di mana sangat jijik di mata Tuhan. So dan di sini kita harus sangat mengingati tentang itu. Di dalam Alkitab ada satu contoh di mana satu tokoh di mana dia agak sombong. Dan tokoh itu ialah siapa? Yaitu Raja Saul. Raja Saul masa dia ditekan oleh orang dia, di mana orang dia menekan dia supaya dia membakar korban
Kan masa itu sepatutnya Nabi Sano sepatutnya datang untuk membakar korban. Tapi kerana dia takut kepada orang dia membakar korban itu. Dan kerana perbuatan dia yang begitu egois dan sombong, Nabi Sano mengatakan kepada dia bahawa kerajaan Saul akan diambil dari dia dan diberikan kepada seseorang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Daud. So di sini kita bisa belajar satu bahagian di mana kita harus sangat berhati-hati tentang roh sombong ini. Kalau kita sombong, kalau kita terlalu mementingkan diri sendiri, kalau kita mengingat bahawa kita lebih penting daripada sesiapa, kita orang yang sangat terhormat berbanding dengan orang lain, kita bisa jatuh dengan senang seperti tokoh Alkitab itu, yaitu Raja Saul. Saul jatuh, dan kerana dia jatuh, dia tidak lagi menjadi pemerintah, dan sebenarnya dengan lebih sedih di mana beliau juga dibunuh dalam masa peperangan. Ya. So contoh hari ini, mungkin di antara Anda sudah lama dalam pelayanan, ya. Anda mungkin berdiri di atas mimbar sebagai WL, ya, sebagai pemimpin, pemain muzik, pengkhotbah dan sebagainya. Kita harus sangat berhati-hati menjaga, terutama kita yang berdiri di depan, ya, yang memimpin orang jemaat-jemaat. Kita harus sangat berhati-hati tentang roh ini, roh kesombongan. Karena jika kita tidak berhati-hati, kita senang jatuh saja, ya. Ini pertama, di mana roh kesombongan kita harus ingat. Kedua, di mana kita bisa menyimpang dari jalan Tuhan ialah roh memberontak. Ya, roh memberontak itu bicara tentang motivasi, Ya. So di sini di dalam Alkitab mengatakan bahawa kita tahu bahawa pada musim peperangan, ya, ada pada musim peperangan, Daud sepatutnya pergi berperang, tapi dia tidak mengikuti. Dia sebenarnya santai di istana dia, dan kerana itu dia mempunyai banyak masa untuk melihat ke sana sini. Kerana dia begitu tidak mentaati pada musim itu, sepatutnya dia pergi berperang, tapi dia santai. Itulah sebab dia jatuh dan dia berzina dengan Bathsheba, yaitu isteri kepada Uria. Dan kerana perbuatannya yang memberontak kepada firman Tuhan, Tuhan menghakimi dia dan Tuhan mengambil anak dari dia. So di sini kita bisa belajar satu bahagian di mana seandainya kita memberontak terhadap firman Tuhan, kita tidak taat kepada firman Tuhan, Tuhan bisa menghakimi dan bisa sangat kuat menghakimi kita, sampai di sini Daud anak dia diambil daripada dia. Dan dalam satu bahagian juga kita juga bisa belajar tentang hidup Saul, di mana Saul ialah orang yang pertama diambil oleh Tuhan sebagai Raja Israel. Dia sepatutnya bisa memerintah dengan berpanjangan, tapi kerana dia mempunyai hati yang cemburu, dia senang cemburu. Dia tidak, semasa Daud dipakai, dihormati oleh rakyatnya, dia begitu cemburu. Dan kerana itu dia berkali-kali mau mengambil peluang itu untuk membunuh Daud. Kita juga tahu apakah hakikat Raja Saul. Beliau dibunuh dalam masa peperangan. So sangat penting di mana kita mentaati firman. Kita sudah lihat contoh hidup Daud dengan Bathsheba. Kita sudah lihat hidup Saul, di mana dia sedang menjadi seorang yang senang cemburu. Tidak, Alkitab ada satu orang juga yang begitu memberontak, walaupun dia salah seorang murid dari Yesus Kristus, yaitu Yudas Iskariot. Ya. Yudas Iskariot menjual Yesus
demi wang. Akhirnya supaya Yesus disalibkan kerana itu. Dan kerana perbuatannya akhirnya dia membunuh diri. So di sini mari kita menjaga hidup kita. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab di mana kita harus sangat berhati-hati, berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh seperti tokoh-tokoh di Alkitab ini. Of course di dalam kita juga tahu bahwa yang orang yang sangat malaikat yang sangat terkenal di mana dia jatuh ya Lucifer. Lucifer memberontak ke atas Allah. Dia mau menjadi sama seperti Allah. Karena pemberontakan Lucifer, malaikat uji penyembahan, Lucifer dibuang ke bumi. So di sini kita bisa belajar tentang roh pemberontakan itu sangat serius di mata Tuhan. So pada hari ini di mana mungkin di antara kita berasa bahwa kita mungkin lebih mempunyai pengetahuan atau pengalaman dan tertentu. Seandainya kita tidak mengikuti nasihat dari mungkin pemimpin kita bisa senang jatuh juga. Karena dalam hidup ini bukan tentang pengalaman atau pengetahuan kita, tapi sangat penting juga di mana kita sensitif, kita menjadi hamba yang setia di depan, bukan setakat dalam pelayanan, tapi juga di dalam pekerjaan dan usaha dan tertentu. So sangat penting di mana mari kita menjaga hati kita supaya kita tidak memberontak, tidak memberontak. Dan di sini satu bagian di mana kita bisa juga menyimpang dari jalan Tuhan ialah dengan tidak percaya kepada mukjizat Tuhan. Ya, kadang-kadang di dalam firman Tuhan mengatakan, Amsal pasal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Akurilah dia dalam segala lakunya, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Di sini Tuhan mengajar kita supaya untuk terus belajar untuk percaya kepada Dia. Seringkali kita tidak bisa percaya kepada mukjizat Tuhan atau campur tangan Tuhan. Kerana apa? Kerana mungkin kita belum melatih diri kita. Kita tidak memberi masa untuk melatih bahagian rohani kita, dan mungkin dalam bahagian doa dan bahagian firman kita tidak tahu belajar firman bersama. Itu akan mempengaruhi cara kita percaya kepada Tuhan. So di sini di dalam Alkitab kita bisa belajar dari hidup Petrus di mana Petrus berjalan di atas air. Kita tahu juga masa Petrus berfokus kepada Tuhan Yesus, masa dia berjalan di atas air, dia tetap bisa berjalan, dia tidak jatuh. Tapi masa di mana badai itu datang, badai di dalam laut itu datang, dan di mana karena badai itu mata dia tidak lagi fokus kepada Yesus, itulah masa di mana dia jatuh. So sangat penting di mana mari kita belajar untuk terus percaya. Semasa kita memberi mata kita, menunjukkan mata kita kepada Yesus, kita bisa terus percaya kepada Dia. Jangan kita melihat masalah atau pergumulan. Mungkin contohnya dalam bahagian lockdown masa ini, ada mungkin stres dalam bahagian pekerjaan. Mungkin ada pikir-pikirkan bahwa mungkin Anda akan dianggur, akan dibuang kerja, ataupun Anda tidak akan bisa bekerja. Mungkin Anda sekarang bekerja 5 hari 1 minggu, mungkin Anda hanya bisa bekerja 2 hari 1 minggu. Ini sebenarnya yang satu ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita sebenarnya di tangan Tuhan. Oleh itu mari kita belajar untuk melatih diri. Mari kita belajar untuk terus bertumbuh. Mari kita percaya bahwa mukjizat Tuhan tetap nyata di dalam hidup kita. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Tetap percaya kepada jalan Tuhan. Ya. Next, di mana kita juga bisa menyimpang
dari jalan Tuhan ialah semasa apa? Semasa kita menyembah berhala. Kita tahu bahawa kuasa kegelapan itu mungkin sangat sangat luar biasa juga. Dan kita bisa lihat juga di dalam bahagian usaha atau bisnes, di dalam bahagian politik, orang mencari apa? Mencari shortcut, mencari kuasa kegelapan untuk mencapai tujuan mereka. Kita tahu bahawa semasa kita menggunakan kuasa kegelapan, kita harus membayar dengan korban. Ada mungkin dengan korban keuangan. Mungkin kita juga harus berkorban tentang hidup seseorang dan sebagainya. Di sini saya mau share satu bahagian di mana cara iblis bekerja sangat juga luar biasa. Kita harus tahu juga cara iblis bekerja. The devil, he will squeeze you up. Saya share dalam bahasa Inggris dulu ya. The devil, he will squeeze you up until the last drop. When you have no more value to him, he will dispose you, he will throw you away. The devil does not love you, because he is just interested to manipulate you to achieve his purpose. Dalam bahasa Malaysia, iblis datang hanya untuk memeras sampai titik terakhir. Ketika Anda tidak memiliki nilai bagi dia akan membuang Anda dari pandangan dia. Dia tidak akan memiliki kasih kepada Anda, karena dia hanya tertarik kepada manipulasi. Dia hanya mau mendapat hasil yang maksimum daripada Anda. Dan itu sangat beda dengan hidup Yesus Kristus. Yesus datang kali pertama memberi nyawa dia sebagai korban yang hidup untuk kita. Dia mati di atas kayu salib. Ini kasih agape dari Kristus. Tapi semasa kita mencari shortcut, menggunakan kuasa kegelapan untuk mencapai tujuan hidup kita akan membayar dengan sangat mahal. Mungkin Anda akan mendapat harta kekayaan. Mungkin Anda akan mendapat seseorang dan sebagainya. Tapi mungkin Anda, walaupun Anda mempunyai banyak uang, tapi mungkin kamu tidak jauh dari penyakit. Mungkin kamu tak ada damai sejahtera. Mungkin kamu akan mengalami goncang rumah tangga dan sebagainya. Penyembahan berhala, kuasa kegelapan itu tidak akan membawa kamu kemana-mana. Itulah, tetap berjalan dengan Tuhan. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Karena masa kita menyimpang dari jalan Tuhan, apa yang kita terima bukan berkat, tapi hanya kutuk. So, dalam bahagian menyimpang dari jalan Tuhan, satu bahagian yang sangat penting di mana kita harus juga menjaga pergaulan dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 mengatakan, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merosakkan kebiasaan yang baik. Di mana firman mengatakan pergaulan yang buruk merosakkan kebiasaan yang baik. Siapa yang kamu bergaul hari ini? Orang yang minum, orang berzina, orang yang memfitnahkan yang orang lain dan sebagainya. Siapa yang kamu bergaul sebenarnya? So, itu sangat mempengaruhi di mana hidup kamu. Seandainya contoh hari ini kamu mau menjadi barista, yaitu membuat kopi di Starbucks. Saya percaya kamu akan mengikuti kursus Starbucks. Kamu tidak akan mengikuti kursus biasa-biasa. Karena seandainya kamu mengikuti kursus Starbucks, kamu akan menjadi barista yang terbaik, dan orang akan bisa menikmati kopi yang dibuat oleh Anda. So, di dalam Alkitab ada satu contoh di mana hidup anak Salomo. Anak Salomo yaitu Rehabiam. Pada permulaan pemerintahan Rehabiam, kita tahu bahwa dia memerintah di Yehuda, dan masa itu rakyatnya datang kepada dia supaya Rehabiam bisa meringankan beban
tanggungan ke atas hidup mereka. Dan Rehabiam bicara kepada rakyat itu bahawa dia akan memberi jawapan berapa hari nanti. Rehabiam pertama, dia mendengar nasihat dari para tua-tua di masa Salomo, Raja Salomo. Dan mereka mencadangkan bahawa mari kita ringankan tanggungan kepada rakyat. Lepas itu, Raja Rehabiam juga mendengar dari siapa? Juga mendengar nasihat dari orang-orang muda yang sebaya dengan dia, yang selalu bersama dengan dia. Dan dia dengar dari mereka bahawa kita bisa mendapat faedah yang sangat baik seandainya kita memberi tanggungan yang lebih berat kepada rakyat. Kerana Rehabiam mendengar nasihat dari orang-orang muda itu. Oleh itu sebab orang Israel memberontak terhadap Rehabiam. So di sini kita bisa belajar tentang siapa yang kita sedang bergaul hari ini. Apakah anda bergaul dengan orang yang penuh hikmat, orang yang mempunyai pengetahuan, orang yang mungkin mempunyai pengalaman, ataupun orang yang hanya orang-orang muda saja di mana anda bergaul dengan mereka. Mungkin hari ini jika ada orang muda, mungkin anda bergaul dengan orang yang suka bermain games. Mungkin anda bergaul dengan orang yang suka minum alkohol, berpesta pora dan tertentu, dan hanya suka hidup santai tidak suka bekerja keras. Kerana itu akan mempengaruhi hidup kamu. Seandainya anda bergaul dengan orang yang sudah matang dan dewasa, pasti hidup anda akan diberkati. Tapi seandainya anda bergaul dengan orang yang suka shortcut, suka quick money, wang cepat, mungkin hidup anda akan sangat berbeza. Ya, anda mungkin harus membayar dengan sesuatu yang sangat berat nanti. So mari kita merenungkan berapa bahagian itu, di mana seandainya apakah sebab di mana kita akan menyimpang dari jalan Tuhan. Pertama, kita akan menyimpang dari jalan Tuhan kalau kita tetap sombong, kita tetap egois. Kedua, kita akan bisa tetap menyimpang dari Tuhan, jalan Tuhan, ketika kita suka memberontak, kita tidak suka mendengar nasihat orang lain, kita tidak suka mendengar perintah-perintah dari mungkin pemimpin anda dan sebagainya. Yang ketiga, kita juga senang untuk menyimpang dari jalan Tuhan kalau kita tidak percaya, kita tidak lagi percaya kepada mujizat Tuhan. Itu akan menjadi kita menyimpang dari jalan Yesus Kristus. Kita juga akan menyimpang dari jalan Tuhan kalau kita suka kuasa kegelapan, kita suka menyembah berhala. Itu sangat mempengaruhi. Jangan bermain-main dengan kuasa kegelapan, kerana itu tidak akan mendatangkan keuntungan kepada hidup kamu. Ya. So kita juga bisa akan menyimpang dari jalan Tuhan dalam pergaulan kita. Siapa yang kita bergaul? Apakah kita bergaul dengan orang yang suka santai, orang yang suka hidup luxury, hidup mewah, ataupun kamu bergaul dengan orang yang bekerja keras, orang yang banyak pengalaman, orang yang banyak pengetahuan, orang sudah matang dalam bagian rohani dia. Itu akan mempengaruhi anda. Kalau kamu tidak mau menyimpang dari jalan, mari kita ingati berapa bagian itu. Kesombongan, pemberontakan, ketidakpercayaan kepada Tuhan, kuasa kegelapan, pergaulan. Ya, so mari ingati tentang berapa bagian ini. Kalau kita menyimpang dari jalan Tuhan, apakah akibatnya? Apakah akibat akan kita alami seandainya kita menyimpang dari jalan Tuhan? Sebagai Israel rohani, kita sebagai orang percaya sebagai Israel rohani, mari kita lihat firman dalam Ulangan
Ulangan pasal 24. Kita baca bersama ya, Ulangan pasal 28, Ulangan 28. Itu bicara tentang kutuk. Karena firman sangat nyata bahwa semasa kita tetap di jalur Tuhan, Tuhan memberkati hidup kita. Semasa kita menyimpang ajaran Dia, kutuk akan terjadi di dalam hidup kita. Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 25. Mari kita baca bersama supaya kita bisa belajar ya. 15 katakan, tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. So di sini jangan main-main dengan Tuhan. Seandainya kita tidak taat kepada Tuhan, kita menyimpang dari jalan Tuhan. Di sini dia kata, jika engkau tidak mendengar suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia, tidak melakukan, bukan setakat mendengar, tapi tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, dan kutuk itu bisa terjadi dalam hidup Anda. Ayat 16 mengatakan, terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang. Usaha kamu ya di tempat yang Anda tinggal, Anda bisa mengambil kutuk dari Tuhan. Terkutuklah bakumu dan tempat adulanmu. Ya, kerja penghasilan Anda bisa dikutuk. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu, sapimu, dan kandungan kambing dombamu. So di sini mari kita berhati-hati. Itu bisa terjadi kalau kita tidak taat kepada Tuhan. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. So di mana Anda keluar dan masuk, mungkin Anda pergi bekerja atau Anda masuk lagi ke rumah, firman menyatakan bahwa kita bisa mengalami kutuk dari Tuhan. Ayat 20 mengatakan, Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara dan penghajaran ke antara dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera kerana engkau jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Di sini kita bisa belajar ya, segala usaha yang kau kerjakan bisa mengalami huru-hara, penghajaran dan sebagainya. Karena itu jahat di mata Tuhan. Karena engkau meninggalkan Tuhan. Itulah sebab Tuhan bisa mengizinkan kutuk itu terjadi di dalam hidup kamu. Ayat 21 mengatakan, Tuhan akan meletakkan penyakit sampah kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. So di sini penyakit sampah dan penyakit yang tertentu itu bisa melekat kepada kamu. Di mana Anda pergi, kamu tak akan bisa menjauhi dari penyakit. Tuhan ayat 22, Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepiaru, sakit ragam, kekeringan, hama, penyakit gandum. Semuanya akan memburu engkau sampai engkau binasa. Ya, sangat serius. Ya, sampai itu akan memburu Anda sampai engkau binasa, hancur hidup kamu. So apakah kamu mau ikuti Tuhan atau kamu tetap degil, kamu tidak mengikuti Tuhan? Ayat 23, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Di sini bicara tentang doa. Apa yang kamu doakan tidak akan sampai kepada Tuhan. Sangat luar biasa ya untuk setiap kita. Mari kita mengingati tentang seandainya kita menyimpang dari Tuhan, doa kita tidak lagi didengar Tuhan. Itu akan langit akan menjadi tembaga ya. 24 ayat 24, Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu di atas negerimu. Dari langit akan turun semua itu ke atasmu,
sampai engkau punah. Ayat 25, Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kenegrian bagi segala kerajaan di bumi. So satu bagian di mana seandainya kita menyimpang dari jalan Tuhan, Tuhan akan menjadikan peperangan kita apa? Sukses, atau usaha kita sukses atau gagal. Di sini kita akan mengalami kegagalan, kita akan terpukul kalah, kita tak akan bisa menjadi kepala dan bukan ekor. So sangat nyata, dan seterusnya. Anda bisa baca seterusnya dari ayat 26 dan sebagainya. So di sini ada akibatnya seandainya kita menyimpang dari jalan Tuhan. Mari kita berjaga-jaga. Tapi seandainya kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 bicara tentang berkat. Saya baca, Anda sudah biasa, tapi saya mau mengulangi. Seandainya engkau tetap di jalur Tuhan, seandainya engkau setia dengan Tuhan, seandainya engkau berpegang kepada Tuhan, seandainya engkau tidak goyah walaupun di dalam badai. Contohnya pada masa ini, pada masa lockdown ini, Anda akan mengalami berkat. Ulangan 24 ayat 1 mengatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. So sangat luar biasa kan? Dia katakan, maka seandainya engkau taat, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa bumi. Apakah engkau rindu diangkat Tuhan? Move to the next level. Ya. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. So seandainya engkau taat, engkau mentaati suara Tuhan, segala berkat akan datang kepadamu dan akan menjadi apa? Menjadi bahagianmu. Ayat 3, diberkatilah engkau di kota dan diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkati bakumu dan tempat adunanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Di mana engkau pergi, masuk atau keluar, Tuhan tetap memberkati Anda. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau. Tetapi apa? Bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu, di mana musuh tidak bisa berdiri di depan engkau. Satu jalan mereka datang, tapi 7 jalan mereka akan berlari dari engkau. So Tuhan akan memberi favor, Tuhan akan membela Anda. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberkati kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Di sini kita belajar Mazmur 133 tentang Tuhan memerintahkan berkat. Di sini ayat 8 mengatakan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. So, apakah kamu tetap mau menyimpang dengan Tuhan? Kan di sini seandainya kamu tetap taati firman, Tuhan katakan Dia akan memerintahkan berkat ke atas hidup. Ayat 9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi
akan melihat bahawa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. So di sini semasa engkau mempunyai favor Tuhan, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahawa apa? Bahawa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut. Mereka akan takut kepadamu, atau mereka tak bisa berdiri di depan engkau. Sampai kita lihat banyak tokoh-tokoh Alkitab di mana banyak orang tidak bisa berdiri di depan Musa. Banyak orang orang Israel tidak bisa berdiri di depan Joshua. Kerana apa? Kerana Tuhan memberi otoritas kepada mereka. Kan Tuhan memberi favor. Kerana apa? Kerana Tuhan memilih mereka. Tuhan memilih Musa, Tuhan memilih Yosua dan sebagainya. So, apakah kamu bisa melihat tentang cara Tuhan bekerja? Ayat 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan buah kandunganmu, dalam hasil tanammu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu pembendaharanya yang melimpah, yakni langit, dan memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau tidak meminta pinjaman. So ayat 12 mengatakan Tuhan akan membuka bagimu pembendaharanya yang melimpah, memberi hujan bagi tanahmu pada waktunya. Pada waktunya. So mari kita juga sabar ya, belajar untuk bersabar dengan Tuhan ya. Seperti Tuhan begitu sabar dengan engkau. Tuhan selamatkan engkau. Ya. Dan engkau akan memberi pinjaman dan engkau tidak akan meminta pinjaman. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadat kepadanya. So jangan ikut Allah lain, jangan ikut berhala, jangan ikut kuasa kegelapan. Ya, di sini Tuhan mengatakan janji kita sebagai orang percaya, kalau engkau setia kepada firman Dia dan berpegang dan melakukan firman Dia, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, Tuhan akan menjadi engkau tetap naik. Tuhan akan menjadi engkau tetap naik dan bukan turun. Apabila, di sini ada syaratnya, apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, dan ini kalau kau lakukan dengan setia. So mari kita renungkan tentang berkat dan kutuk yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Seandainya kita menyimpang dari jalan Tuhan, hanya kutuk yang datang dalam hidupmu. Mungkin bukan kesemuanya yang tadi kita baca kutuk-kutuk itu, tapi kutuk-kutuk tertentu bisa melekat dalam hidup kamu. Tapi seandainya engkau tetap mendengar dan engkau mentaati firman Tuhan, engkau akan melihat bahawa hidup kamu akan tetap diberkati. Ya. So pesan saya malam ini ialah jangan menyimpang. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Kerana Tuhan ada rencana baik kepada kamu. Yesaya pasal 29, Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Saya baca sekarang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang, ya, Tuhan mau kita berseru dan datang dan berdoa kepada Dia, maka aku akan mendengar kamu. Tuhan janji, masa kamu berseru dan datang berdoa kepada Dia, Dia akan mendengar kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemui aku. Apabila kamu menanya aku dengan segenap hati, ya, mari kita berdoa dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku.
demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. So sangat dahsyat kan, di mana Tuhan menjanjikan damai sejahtera. Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan Tuhan juga janji bahwa Dia akan memulihkan keadaan kamu. Mari kita mempunyai kerendahan hati, mengizinkan Tuhan untuk memimpin hidup kita. Tuhan sedia membimbing kita, kerana Tuhan yang gembala yang baik. Harapkan dan tangkap pesan ini. Jangan menyimpang, jangan sekali menyimpang dari firman Dia, jangan menyimpang dari jalur Dia. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan firman malam ini. Biar firman Tuhan terus bekerja di dalam hidup setiap yang sudah mendengar. Biar mereka meresap, merenung firman-Mu siang dan malam, dan tetap mempunyai keberanian untuk melakukan firman-Mu. Karena bukan setakat firman-Mu yang untuk didengar, tapi firman-Mu ialah supaya kita bisa melakukannya. Masa kita melakukan, kita akan melihat favor Tuhan, kita akan melihat campuran Tuhan, kita akan melihat bahwa doa kita dijawab, kita akan melihat terobosan, kita akan melihat bahwa hidup kita dipulihkan, biar keluarga kita dipulihkan, biar hubungan kita dengan teman dipulihkan, biar keuangan kita dipulihkan, biar juga usaha kita dipulihkan dan sebagainya. Ya Tuhan, sangat dahsyat firman-Mu Bapa, sangat dahsyat firman-Mu Bapa. Ya Tuhan, kita terus berpegang kepada perintah Kau, dan kita tetap tidak menyimpang dari firman-Mu. Tuhan, jamah setiap yang sudah mendengar firman-Mu terus bekerja di dalam hidup mereka. Berkati setiap hidup mereka Bapa, supaya mereka mengalami Engkau dengan intim, mereka mengalami kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, mereka mengalami pemulihan dari Engkau, mereka mengalami terobosan di dalam Engkau. Karena hanya di dalam Engkau ada berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu dalam Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Selamat malam semua. Tuhan memberkati. Amin.